Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Teknik Industri B ingin mempresentasikan tugas kelompok kami dari mata kuliah pengantar teknik industri. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Rio Imran Maulana. Yang kedua ada Muhammad Arif Hidayatullah. Yang ketiga ada Muhammad Rendi. Dan terakhir yang keempat ada Satria Ilham Ayatullah. Baik, langsung saja mari kita mulai presentasi dari kelompok kami yang berjudul Manajemen Resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Hidayatullah ingin menjelaskan pengertian manajemen resiko dan prinsip dan tahap manajemen resiko. Yang pertama, manajemen resiko adalah suatu pendekatan struktur metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk pengelolaannya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan pengelolaan sumber daya. 2. Prinsip dan tahap manajemen risiko. Yang pertama, ISO 3100 menjelaskan prinsip-prinsip manajemen risiko, yaitu 1. Manajemen risiko menciptakan dan melindungi nilai. 2. Manajemen risiko merupakan bagian integral dari proses organisasi. 3. Manajemen risiko merupakan bagian dari ketidakpastian. 5. Manajemen risiko adalah sistematis, struktur, dan tepat waktu. 6. Manajemen risiko berbasis dalam ketersediaan informasi yang terbaik. 7. Manajemen risiko disesuaikan dengan kondisi. 8. Manajemen risiko mempertimbangkan faktor budaya dan sumber daya manusia. 9. Manajemen risiko itu transparan dan inklusif. 10. Manajemen risiko adalah dinamis, integral, dan tanggap terhadap perubahan. 11. Manajemen risiko memfasilitasi perbaikan berkelanjutan dan memperkuat organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rendi akan menjelaskan tujuan manajemen risiko dan jenis-jenis manajemen risiko. Pertama, tujuan manajemen risiko ialah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi, dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, secara khusus, tujuan dari manajemen risiko ialah 1. Menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. Kedua, meminimalkan kerugian dan berbagai risiko yang uncontrolled. Dan yang ketiga, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Keempat, biaya manajemen risiko atau risk manajemen yang efisien dan efektif. Kelima, memberikan rasa aman. Dan yang terakhir, agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Dan yang kedua, jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko operasional adalah manajemen risiko yang didasarkan pada terjadinya permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal. Yang kedua, manajemen hajar atau manajemen hajar adalah jenis manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial membuat perusahaan gulung tikar. Biasanya problem usaha yang dideteksi adalah masalah-masalah yang besar dan berbahaya. Yang ketiga, manajemen risiko strategis berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi yang tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Dan yang terakhir, keempat, manajemen risiko finansial. Sesuai dengan namanya, tentu sudah dipahami kalau manajemen risiko finansial adalah manajemen yang fokusnya pada keuangan perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari teknik industri reguler B ingin mempresentasikan tahap-tahap manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Langkah pertama pada tahapan manajemen risiko adalah apa sih manajemen risiko? Manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko. Kamu harus mengetahui kemungkinan risiko apa saja yang akan muncul ketika kamu menjalankan bisnis. Yang kedua, menilai risiko setelah kamu telah mengidentifikasi sebagai macam risiko yang mungkin muncul. Langkah selanjutnya
adalah melakukan asesmen atau menilai setiap kemungkinan risiko yang dapat dilihat dari beberapa sebesar efek dari risiko tersebut dan kemungkinan frekuensi atau beberapa kali terjadinya risiko tersebut. Hal ini bertujuan agar risiko-risiko tersebut dapat diurutkan berdasarkan prioritas. Yang ketiga, pengelolaan atau respon terhadap risiko. Langkah adalah memastikan bagaimana kamu mengelola atau merespon terhadap risiko yang telah kamu analisa atau nilai. Hal ini dilakukan untuk membentuk portofolio atau langkah tentang bagaimana cara merespon setiap risiko yang muncul. Yang kedua, implementasi. Setelah menentukan sikap terhadap risiko, saatnya kamu mengimplementasi setiap tersebut ketika risiko tersebut terjadi di dalam bisnis atau proyekmu. Yang kelima, evaluasi. Inilah tahap terakhir dalam manajemen risiko yang melakukan evaluasi aktivitas ini dilakukan agar kamu bisa memastikan apakah sikap yang diambil ketika risiko tersebut terjadi sudah tepat apa belum. Jikalau belum, artinya perlu dirumuskan kembali sikap yang tepat untuk menghadapi risiko tersebut. Yang kedua, saya akan mempresentasikan manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. Manfaat manajemen risiko bagi perusahaan yang pertama adalah membantu perusahaan mencapai visi misi. Manfaat manajemen risiko perusahaan yang pertama adalah membantu perusahaan mencapai visi misi dan tujuan bisnisnya. Tanpa proses manajemen risiko perusahaan yang benar, Anda akan kesulitan atau bahkan gagal mewujudkan visi misi. Yang kedua, mencegah perusahaan mengalami kolaps. Poin kedua, manfaat manajemen risiko adalah mencegah bisnis mengalami kolaps. Baik, saya akan menjelaskan tentang komponen manajemen risiko. Proses manajemen risiko perusahaan memiliki beberapa komponen atau tahapan. Di antaranya, yang pertama, sasaran analisa risiko komponen. Pertama, proses manajemen risiko adalah sasaran atau tujuan risk assessment dilakukan sebelum sumber risiko diriset atau perlu menentukannya sasaran objektif. Kenapa risk assessment dilakukan? Beberapa contoh sasarannya, misalnya mencegah fraud, melindungi perusahaan dari piutang yang tidak tertagih dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan yang berpotensi memunculkan risiko. Komponen berikutnya dari proses manajemen risiko adalah lingkungan berpotensi memunculkan risiko. Ketiga, identifikasi peristiwa penyebab risiko setelah menentukan lingkungan sumber risiko. Komponen manajemen risiko perusahaan berikutnya adalah mengidentifikasi peristiwa penyebab risiko tersebut terjadi. Contoh manajemen risiko dalam tahapan ini misalnya risk assessment di area produksi. Yang keempat, valuasi jenis risiko. Tahapan keempat manajemen risiko adalah menentukan valuasi atau leveling dari tiap jenis risiko yang ada. Valuasi ini dapat Anda putuskan berdasarkan dua hal, yaitu frekuensi terjadinya dan tingkat kerugian. Yang terakhir atau yang kelima, pengambilan keputusan atas risiko. Komponen kelima manajemen risiko adalah proses pengambilan keputusan setelah jenis risiko dan valuasinya ditentukan. Perusahaan ini bisa membuat kebijakan atau mengambil tindakan sesuai jenis risiko tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman semua ingin bertanya, tolong tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.